itu adalah tentang insulin. Pada saat yang sama, pada waktu resistensi insulin, mula-mula kadar glukosa postprandial warna yang kuning, itu kita lihat naik. Jadi kita tahu bahwa mula-mula postprandial setelah makan yang naik. Kemudian ketika sekresi insulin tidak bisa mengatasi atau mencukupi kebutuhan melawan resistensi insulin itu, maka fasting glucose, yaitu yang putih, juga naik, dan akhirnya pada cut off garis putus-putus itu terjadilah diabetes. Sebetulnya pada waktu postprandial hyperglycemia sudah terjadi impaired fasting glucose dan mungkin juga impaired glucose tolerance, yaitu gangguan toleransi glukosa dan gangguan glukosa puasa. Kedua ini disebut prediabetes. Pada saat itu sudah terjadi gangguan makrovaskular dan mikrovaskular terjadi pada waktu sudah terjadi diabetes. Gambar ini menunjukkan hubungan hiperglikemi dengan beberapa organ, dan inilah yang terakhir. Dulu dikatakan, kita lihat bahwa hiperglikemi hanya disebabkan oleh increase hepatic glucose production, gambar hati, kemudian decrease glucose uptake, dan decrease insulin secretion. 3 itu saja. Kemudian terbukti bahwa increase lipolysis, di mana free fatty acids terjadi, akan membuat gangguan terhadap pankreas. Kemudian decrease incretin effect, ini adalah yang paling baru, dan increase glucagon secretion. Nanti kita lihat bahwa dua organ baru ini menyebabkan hiperglikemi, dan ini ada dampaknya terhadap pengobatan. Kita lihat cetaceous sextet. Jadi kita ada 6 organ yang bisa menyebabkan hiperglikemi bila mana ada kelainan. Kita coba simak bagaimana terjadinya diabetes. Kita lihat gambar seorang dengan perut yang besar, yaitu abdominal obesity atau visceral obesity, ya, yang disebabkan oleh unhealthy lifestyle. Dan itu tentu juga karena faktor lingkungan, karena fasilitas olahraga mungkin tidak ada, atau pekerjaan yang sibuk sehingga tidak sempat melakukan aktivitas fisik. Unhealthy lifestyle itu menyebabkan obesitas, dan kemudian terjadi resistensi insulin pada kolom yang kedua, kita lihat. Dan kemudian terjadi reduce glucose uptake. Reduce glucose uptake, jadi setelah itu diperlukan lebih banyak insulin untuk mengkompensasi, untuk mengatasi kebutuhan insulin yang berkurang itu, yang resisten itu. Sel beta mencoba untuk mengatasinya, tapi karena kerja keras, ada 2 kemungkinan. Yang satu, dia tetap normal, jadi sufficient insulin dan appropriate glucagon. Sedangkan kalau untuk orang tertentu, maka terjadi disfungsi pankreas, dan insulin menjadi insufficient dan glukagon menjadi tambah banyak. Itu menyebabkan unhealthy pankreas, impaired glucose tolerance atau gangguan toleransi glukosa, dan kemudian menjadi progresif menjadi diabetes tipe 2. Nah, inilah yang akhir-akhir ini dipakai. Jadi bukan hanya insulin, tapi glukagon juga berpengaruh terhadap diabetes atau hiperglikemia. Gejala diabetes itu sebetulnya harus saya katakan bukan gejala yang menakutkan. Oleh karena itu diingatkan bahwa kita harus tahu. Jadi dalam World Diabetes Day, know the diabetes warning signs. Kita lihat gambar pertama yang biru, orang buang air kecil. Gambar yang hijau, orang menjadi kurus. Gambar yang merah, orang yang ngantuk, lesu. Dan yang ungu terakhir, orang sedang minum banyak. Secara lokal kita berikan gambar banyak minum, banyak kencing. Jadi poliuri, polidipsi, nokturia, gangguan penglihatan, lesu, berat badan menurun, dan bisa juga mudah infeksi. Nah, gejala-gejala ini tidak membuat orang ke dokter. Orang yang nafsu makannya baik tidak akan ke dokter. Orang yang kencingnya lancar tidak akan ke dokter. Orang jadi kurus, makan banyak, dia memang maunya langsing. Jadi itulah yang menyebabkan orang tidak mencari dokter. Tetapi harus kita ingatkan,
Kalau Anda mempunyai faktor risiko yang seperti tadi, dan Anda mempunyai gejala seperti ini apalagi, sebaiknya Anda periksa gula darah. Nah, inilah yang harus dimasyarakatkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan beberapa hal mengenai paradigma baru. Kita tahu kegagalan-kegagalan banyak terjadi dalam pengobatan yang merupakan kegagalan dari banyak faktor. Yang pertama di atas kita lihat, mata angin yang ada, early pharmacotherapy. Kita sekarang mengobati diabetes itu sangat lambat. Nanti saya sampaikan beberapa slides kenapa kita terlambat. Sehingga sekarang dikatakan early pharmacotherapy. Kita harus cepat intervensi. Exercise. Tidak dikatakan olahraga, tapi exercise atau physical activity. Sekarang sedang dipopulerkan, jalanlah 30 menit, 5 atau 6 hari dalam seminggu. Walk 30 minutes most days in a week. Itu saja dulu. Kalau nanti dalam 30 menit itu jaraknya berapa jauh, itu tentu makin lama akan makin jauh dan makin cepat, dan kita akan exercise dengan lebih baik. Salah dikatakan, just walk 30 minutes with anybody, anywhere, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Asal jalan dulu. Kemudian mengenai pojok dikatakan diet. Kita sudah tidak mengenal istilah diet. Tidak ada diet diabetes. Nah, ini barangkali untuk beberapa orang mengejutkan, kok tidak diet. Yang dikenal adalah terapi nutrisi medik. Di dalam terapi nutrisi medik tidak ada yang tidak boleh dimakan. Yang penting adalah jumlah kalori. Nanti kita bicarakan mengenai itu. Berikutnya adalah maximize insulin sensitization. Yaitu kita tahu bahwa diabetes tipe 2 terutama, gangguannya adalah pada resistensi insulin. Jadi tujuannya adalah memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi maximize insulin sensitization, karena obat-obat sekarang lebih banyak ke arah situ. Berikut, minimize hypoglycemia. Kita tahu kalau kita salah mengobati atau diagnosis yang tidak tepat, maka kemungkinan hipoglikemi itu dapat terjadi, dan untuk kami lebih bahaya hipoglikemi daripada hiperglikemi. Ya. Kemudian kita lihat ujung yang satu lagi, preservation of beta cell function. Semua obat yang diberikan sekarang itu bukan semua. Sebagian besar obat adalah tidak memperhatikan sel beta. Sehingga sekarang obat-obat sekarang memperhatikan kalau obat itu selain bisa menghasilkan sekresi insulin yang lebih baik, tetapi bisa mempreservasi sel beta, maka itu adalah lebih baik. Nanti saya sampaikan bagaimana usahanya. Kemudian berikut, minimize weight gain. Kita tahu obesitas merupakan predileksi untuk diabetes. Kalau dia sudah bisa turunkan berat badannya, maka akan lebih baik. Begitu juga ada obat-obat tertentu yang menaikkan berat badan, sehingga akan memperberat diabetesnya atau mempersulit mengatasi diabetes. Jadi sebaiknya memakai obat-obat yang tidak berpengaruh terhadap berat badan. Yang terakhir adalah utilize agents and combination to target multiple physiologic defects. Kita tahu bahwa seperti tadi ada 6 defect, dan masing-masing defect bisa diatasi secara farmakologi. Oleh karena itu lebih baik dikombinasi daripada obatin satu-satu. Itulah yang disampaikan dalam paradigma baru. Kita lanjutkan dengan diagnosis. Diagnosis ini penting sekali karena kebetulan saya akhir-akhir ini banyak keliling ke seluruh Indonesia, ke beberapa provinsi, dan banyak sekali yang masih memakai diagnosis yang lama. Jadi mendiagnosis diabetes, kalau kita mempunyai gejala dan gula darah sewaktu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter, atau gula darah puasa lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, maka boleh ditegakkan diagnosis diabetes. Atau bila mana kita ragu-ragu, ada satu tes toleransi glukosa, oral glucose tolerance test, memakai glukosa 75 gram,
2 jam setelah itu diperiksa, kalau lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter maka disebut diabetes. Ini adalah untuk diabetes sendiri. Jadi ingat angka 126 dan 200. Banyak sejawat yang masih pakai diagnosis lama yang berbeda. Pakailah ini karena inilah yang terakhir, sebetulnya terakhir sudah lama. Selain daripada itu, ada beberapa kategori lain mengenai toleransi glukosa. Kita lihat sebelah kiri, itu fasting plasma glucose. Di situ ada kuning diabetes, biru impaired fasting glucose, dan normal merah. Batas daripada normal ke impaired fasting adalah 100 mg per desiliter. Jadi di bawah 100 itu disebut normal. Antara 100 dan 126 impaired fasting glucose, gangguan glukosa puasa. Dan di atas 126 adalah diabetes mellitus untuk fasting. Kalau kita ambil 2 jam setelah makan atau 2 jam setelah loading pembebanan glukosa, maka di atas 200 itu diabetes. Di atas 140 tapi kurang dari 200 adalah impaired glucose tolerance atau gangguan toleransi glukosa. Dan kalau kurang dari 140 untuk 2 jam setelah makan disebut normal. Ingat kembali lagi bahwa ada impaired fasting glucose dan impaired glucose tolerance. Dua-dua ini disebut pre-diabetes. Salah satu juga disebut pre-diabetes. Hanya ini dipakai oleh IDF atau International Diabetes Federation, American Diabetes Association, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, European Association for the Study of Diabetes. Tetapi WHO tidak sepakat dengan hal ini. Mereka mengatakan there is no such thing as pre-diabetes. Yang ada adalah intermediate hyperglycemia. Dan begitu juga cut off yang 100, mereka katakan cut off-nya adalah 110, tidak 100. Nah ini penting, kita lihat di sini sekali lagi, glucose tolerance categories. Jadi 100 di sini angka antara IFG dengan normal, WHO mengatakan 110. Ya, jadi IFG dan IGT disebut prediabetes, tetapi WHO mengatakan intermediate hyperglycemia. Kenapa kita takut pada diabetes? Diabetes kan hanya gula darah yang tinggi. Jarang orang meninggal karena diabetesnya, lebih banyak karena komplikasinya. Mari kita simak beberapa komplikasi dan impact daripada diabetes. Dikatakan bahwa diabetes adalah dikatakan leading cause of new cases of end-stage renal disease, 2 to 4-fold increase in cardiovascular risk, leading cause of new cases of blindness in working age adults, the leading cause of non-traumatic lower extremity amputation. Sebetulnya kalau kita lihat secara sederhana, diabetes itu komplikasi cuma 2. Makro dan mikrovaskular. Tapi kebetulan yang makro itu kenanya otak, jantung, kaki. Yang mikro kebetulan kena mata, ginjal, dan syaraf ya. Akhirnya urusannya tidak enak. Kenapa ini bisa terjadi? Glukosa yang tinggi itu mempunyai dampak yang tidak baik. Dicoba diterangkan, diteliti bagaimana kerusakan itu terjadi. Efek daripada hiperglikemi terjadi oleh beberapa alur atau pathway. Salah satu adalah glycation of proteins, glikasi protein. Contohnya pada hemoglobin dan kolagen. Akumulasi sorbitol dan fruktose pada syaraf dan lensa mata. Aktivasi daripada protein kinase C, terutama pada sel vaskular. Ini semua proses itu terjadi bersama-sama, tapi ada yang menonjol, ada yang tidak. Bukan hanya satu pathway. Sehingga susah untuk mengobati, hanya memperbaiki glikasi atau hanya menurunkan sorbitol. Banyak obat dulu dipakai ternyata gagal. Dan semua ini akhirnya berhubungan dengan ROS atau Reactive Oxygen Species, Free Radicals. Kerusakan-kerusakan apa yang terjadi oleh karena hiperglikemi itu? Terjadilah gangguan fungsi protein. Kita tahu proses glikasi merubah bentuk protein, sehingga fungsinya juga berubah, turnover-nya berubah, dan terjadi aktivasi sitokin.
Terjadi osmotic dan oxidative stress, dikatakan oxidative stress tadi, free radicals. Reduce motor and sensory nerve conduction velocity. Kita tahu bahwa pasien diabetes banyak yang keluhannya baal, sakit, ya. Begitu juga increase glomerular filtration rate and renal plasma flow, sehingga gangguan terhadap fungsi ginjal. Saya katakan tadi, komplikasi diabetes makro dan mikrovaskular. Di otak terjadi transient ischemic attack, cerebral vascular accident, dan cognitive impairment, itu paling sering. Di jantung, coronary syndrome, myocardial infarction, congestive heart failure. Ekstremitas terjadi ulcer, gangrene, ujung-ujungnya amputasi. Di mata, retinopati, katarak, glaukom. Ginjal, nefropati, ditandai dengan mikroalbuminuria, kemudian jadi cross albuminuria, akhir-akhirnya kidney failure, chronic kidney disease. Di syaraf, peripheral dan autonomic neuropati, itu yang hubungannya nanti banyak berhubungan dengan amputasi. Sebagai contoh komplikasi di mata, bisa terjadi kelainan refraksi pada kelainan hiperglikemi. Oleh karena itu kacamata bisa ganti-ganti karena gangguan yang reversible. Hari ini pakai kacamata min 10, min 2, terus besoknya dari plus atau gimana. Jadi berubah terus tergantung daripada konsentrasi glukosa di dalam lensa. Diabetic retinopati yang paling sering terjadi, dan itu sangat menakutkan kalau tidak terkendali. Banyak mekanisme yang bisa diterangkan. Kemudian juga prematur katarak, jadi lebih muda diabetes katarak. Terjadi perdarahan pada retina, ini yang paling sering terjadi, yang paling membahayakan, dan ujung-ujungnya kebutaan. Bagaimana mengenai ginjal? Ginjal kita tahu justru terjadi pada gangguan pada glomerular, dan jarang sekali kelainan ginjal itu berdiri sendiri, dan umumnya bersama-sama retinopati. Makrovaskular itu adalah yang juga menakutkan. Akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan kata bahwa diabetes is vascular disease. Diabetes penyakit vaskular. Kita tahu bahwa memang menakutkan karena menyebabkan kematian. Tetapi saya lebih concern, atau ya, mikroangiopati itu lebih menakutkan. Mikroangiopati menyebabkan gagal ginjal, cuci darah. Retinopati menyebabkan kebutaan. Seorang dengan diabetes yang buta, yang cuci darah. Beban akan menjadi untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara. Karena orang yang tidak jadi produktif menjadi beban cuci darah seumur hidup. Nah, itulah kita lebih banyak harus memperhatikan. Komplikasi makrovaskular, jadi accelerated atherosclerosis, dan ya itu hubungannya dengan penyakit jantung. Dan satu lagi yang banyak sekali kita temukan di Indonesia adalah diabetic foot. Perubahan struktur bentuk kaki, analgesia atau tidak terasa, sehingga kalau dia tendang batu pun jalan terus, injek paku jalan terus. Ischemi, sakit, jalan sedikit tadi harus sakit. Tegang kering-kering. Ujung-ujungnya akhirnya terjadi soft tissue infection, osteomyelitis, gangrene, amputasi. Itu yang biayanya sangat mahal dan disebabkan oleh beberapa hal. Kita lihat di gambar sini, neuropathic heel ulcer, ischemic ulcer kanan. Bentuk kakinya akan berubah, bentuk jarinya berubah, sehingga tekanan-tekanan kalau berjalan itu pada titik-titik tertentu, dan karena tidak terasa akan menyebabkan luka, dan kemudian urusannya panjang. Diabetes dan penyakit vaskular, dikatakan sini bahwa relatif risk dari penyakit kardiovaskular pada diabetes adalah 3 sampai 5 kali lebih besar daripada mereka yang tidak diabetes. 80% pasien dengan diabetes tipe 2 meninggal karena kardiovaskular, penyebab kardiovaskular. Lebih dari 50% dari pasien yang masuk karena kelainan jantung mempunyai diabetes. Lebih dari 50% mereka yang amputasi mempunyai diabetes. Angka-angka ini berhubungan dengan kelainan vaskular dan sangat tidak baik kalau kita tidak
cegah. Bagaimana kita mencegah komplikasi? Sebetulnya tidak susah. Capailah ABC. 1A, 1C. Kita tahu bahwa kita kalau mengendalikan diabetes yang menjadi target adalah A1C, rata-rata gula darah 2-3 bulan, dicapailah target, usahakan mencapai kurang dari 7%, tekanan darah 130/80 mm Hg, LDL kolesterol kurang dari 100 mg per desiliter. Di bawah ingat A, B, C. A1C, blood pressure, kolesterol. Tidak cukup hanya menurunkan gula darah. Harus disertai penurunan tekanan darah dan harus memperbaiki dislipidemia. Baru kita bisa mencegah komplikasi-komplikasi tadi. Kita tahu bahwa A1C itu sebetulnya menggambarkan rata-rata gula darah 2-3 bulan. Itu terjadi proses glikasi antara gula darah yang turun naik dengan protein. Mula-mula reversible, kemudian menjadi irreversible di hemoglobin, kemudian akan selama eritrosit itu masih ada, dia akan tetap tinggi. Umur eritrosit 2-3 bulan, kalau eritrosit itu yang sudah berubah bentuk proteinnya karena glikasi, maka dia akan tetap tinggi. Sayangnya A1C agak mahal, teknologinya cukup rumit, sehingga di dunia akhir-akhir ini dicoba untuk mencari korelasi bagaimana A1C hubungannya dengan gula darah. Jadi sekarang digunakanlah, mulai disosialisasikan istilah Estimated Average Glucose, EAG. Ini sangat baru karena baru keluar beberapa bulan lalu. Kita lihat di sini kalau A1C 6, jadi mana itu dikatakan normal, maka gula darah rata-rata adalah 126. Mirip dengan cut off gula darah puasa untuk disebut diabetes. 10 sama dengan 240 mg per desiliter. Jadi kalau seorang A110 maka rata-rata gula darah 240. Kita tahu kalau gula darah puasa di atas 140 itu kalau American Diabetes Association mengatakan itu severe diabetes dan langsung mulai obat dengan insulin. Ya inilah yang bisa dipelajari, hubungan antara A1C dengan gula darah. Ya, disebut estimated average glucose. Selain komplikasi kronis, tentu ada komplikasi akut yang disebabkan dua hal, kebanyakan insulin atau kekurangan insulin. Kalau kekurangan insulin adalah ketoasidosis dan hiperosmolar non-ketotic coma, dan kebanyakan insulin hipoglikemi. Dan dua-duanya bisa menyebabkan koma. Setelah kita mendengar definisi, klasifikasi, patofisiologi, komplikasi, coba kita simak bagaimana kita menangani diabetes. Beberapa prinsip dalam mengobati diabetes. Pertama, coba tentukan dulu target. Target untuk orang muda, untuk orang tua tentu berbeda. Kalau dewasa muda tentu senormal mungkin. Target yang kita pakai tentu tadi ABC. A1C kurang dari 7, blood pressure 130/80, kalau ada proteinuria lebih rendah 120/75, dan kalau untuk kolesterol LDL patokannya adalah 100. Lain lagi kalau ada diabetes dan PJK targetnya 70. Ya itulah target itu ditentukan. Kemudian setelah target ditentukan berapa yang ingin kita capai, kemudian kita lakukan edukasi. Tidak mungkin tidak lakukan. Jadi diabetes education is essential. Pertama edukasi. Kemudian monitoring of glycemic control is necessary. Jadi kalau kita memberikan pengobatan tentu harus kita pantau. Ya, glycemic control dipantau dengan A1C. Lifestyle modification, yaitu medical nutrition therapy dan physical activities dan smoking cessation. Ya, kalau kita mau bagi-bagi maka selalu dikatakan edukasi,
physical activities, medical nutrition therapy, pharmacological therapy, blood glucose monitoring, education. Ya, tadi selain lifestyle modification, tentu baru kita sampai ke obat stepwise and combination pharmacologic therapy. Ya, inilah beberapa prinsip daripada pengobatan diabetes. Kalau kita bicara medical nutrition therapy secara umum, saya kata-kata anything you can eat, yang penting total calories. Nah, total calories kalau bisa tentu karbohidrat 60-70%. Kalau bisa ada serat jauh lebih bagus, minimum dari 20 gram per 1000 kilokalori. Fat 20-25%, protein 10-15%, garam atau sodium kurang dari 3000. Vitamin dan mineral suplemen tidak selalu diperlukan kalau balanced diet. Ya, jadi ingat bahwa total calories bisa berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein, tapi total calories yang penting. Physical activities, aerobic exercise tentu lebih baik. Ya, untuk beberapa hal bisa dilakukan sedikit resistance anaerobik, tetapi yang penting adalah aerobic exercises. Physical activities dengan makan dibandingkan untuk exercise kombinasi dengan caloric restriction, nah ini akan memodifikasi visceral fat dan distribusi body fat dan memperbesar massa otot. Ya, apple shape dan pear shape antara wanita dan pria atau laki-laki dan perempuan itu gambaran yang digunakan sebagai contoh. Semua ini tentu kita ingin mencapai target pengobatan. Tadi adalah kalau kita kasih obat, apa sih yang ingin dicapai? Pertama adalah tentu kita harus mengurangi gejala. Orang yang kencing terus malam hari atau buang air kecil malam hari 4-5 kali akan kurang tidur. Jam 12 sampai jam 6 pagi kalau dia buang air kecil 3 kali saja, baru mau tidur berkencing lagi, akhirnya pagi harinya lesu. Lesu bukan karena apa-apa, karena nggak tidur. Ditambah lagi energi yang kurang karena glukosa tidak dipakai untuk energi karena pagi hari gula darah udah naik. Nah, kalau bisa menurunkan gula darah, mengurangi gejala, apalagi pada pasien geriatri, orang tua lanjut usia di atas 60-65 tahun, walaupun gula darah sekitar 200, kalau malam enak tidur, buang air kecil cuma 1, udah biar aja. Ya, reduce the symptoms of hyperglycemia. Kemudian limit adverse effects of treatment. Jadi obat itu pilih yang baik dan gunakanlah dengan secara rasional. Jangan sampai ada efek samping. Maintain quality of life and psychological well-being. Ini sekarang psychological well-being sangat diperhatikan dalam buku-buku baru, literatur baru. Karena pasien diabetes itu penerimaannya macam-macam. Ada yang menerima begitu saja, ada yang melawan, ada yang masa bodoh, dan itu semua harus diatasi. Dan quality of life itu lebih penting daripada angka-angka di atas kertas yang Anda hadapi. Kemudian pada akhirnya kita usahakan mencegah atau menghambat komplikasi vaskular pada diabetes. Itu adalah aim. Nah, bagaimana target khusus mengenai gliksemia? Kita lihat di sini bahwa untuk orang sehat A1C itu adalah kurang dari 6, puasa kurang dari 100, postprandial kurang dari 140. American Diabetes Association mencoba menyatakan bahwa A1C kurang dari 7 cukup, AACE, American Association of Clinical Endocrinology, kurang dari 6,5, mereka lebih ketat. Japanese Diabetes Society memberikan range antara 5,8 sampai 6,4. Sedangkan IDF, International Diabetes Federation, mengatakan 6,5. Bagaimana dengan mean fasting plasma glucose atau rata-rata gula darah puasa? Kita lihat rata-rata sekitar 110. ACE kurang 110, ADA memberikan range 90 sampai 130. Sedangkan postprandial 180, ADA, ACE 140. Kita lihat bahwa di Amerika saja ada 2 organisasi besar yang memakai nilai-nilai target yang berbeda. Ya, kita lihat saja mana yang kita mau ikuti. Ya, karena mereka semua itu evidence-nya ada. Secara umum, strategi pengobatan diabetes tipe 2 adalah pertama tadi lifestyle modification, itu
dalam 3 bulan bisa menurunkan A1C 1%. Jadi expected A1C, time allotted, jadi 3 bulan bisa turun 1%. Monoterapi dalam 1-3 bulan bisa menurunkan 1-3%. Combination terapi 1-2% untuk 1-3 bulan. Sedangkan insulin terapi unlimited. Ini adalah urut-urutannya, dan itu tentu mempunyai pengaruh. Kita bicara sedikit mengenai pengobatan farmakologi. Jadi untuk diabetes tipe 2, katakan tipe 2, ada beberapa, karena tipe 1 harus pakai insulin. Dan tipe 2, yang 99% mereka dengan diabetes tipe 2 adalah gangguan pada sekresi insulin dan resistensi insulin. Ada 5 kelompok insulin secretagogue, briguanide, alpha hydroxylase inhibitor, glitazone, dan incretin yang terakhir. Secretagogue ada 2 macam, ada yang sulfonylurea, ada yang non-sulfonylurea, ada ipaglinide, briguanide hanya ada metformin, alpha hydroxylase inhibitornya ada acarbose, glitazone, pioglitazone, dan rosiglitazone yang akhir-akhir ini akan bermasalah. Incretins ada DPP-4 inhibitor, yaitu sitagliptin dan vildagliptin secara garis besar. Coba kita simak sedikit mengenai insulin secretagogues. Cara kerjanya adalah meningkatkan insulin basal dan postprandial atau prandial. Efikasinya tergantung dari fungsi sel beta. Jadi kalau tidak punya sel beta, nggak ada gunanya, karena dia merangsang sel beta mengeluarkan insulin. Bagaimana kekuatannya? Sulfonylurea, repaglinide bisa menurunkan A1C 1-2%, ataclinide hanya 0,5 sampai 1%, yang paling lemah. Bedanya repaglinide dan ataclinide ada short on, short off, short acting, jadi diberikan 3 kali, dan sulfonylurea bisa 1-2 kali, tergantung dari generasinya. Efek samping sulfonylurea adalah penambahan berat badan, weight gain, yang untuk kasus tertentu alergi. Risiko yang paling berat adalah hipoglikemi. Metformin merupakan satu obat dari golongan biguanide. Cara kerjanya decrease hepatic glucose production, mengurangi produksi glukosa di hati. Efikasi juga tergantung sedikit daripada